Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan pada kita untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk saat ini. Kau beri kami kesempatan untuk datang memuji menyembah Engkau. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Kau pimpin ibadah pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, Kau beracara pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku
maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah. Engkaulah Raja damai, Engkaulah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralaba shikaralaba, kiralaba shikaralaba. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau Allah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Kiralaba shikaralaba, kiralaba, kiralaba shikaralaba, kiralaba shikaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiralaba shikaralaba, kiralaba, kiralaba shikaralaba, kiralaba shikaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kiralaba shikaralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siap berusaha bagi nama Tuhan. Amen. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Yang pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah pembela kita. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, karena Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sing akan nyanyikan pujian tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari bersama katakan Asyada. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah online di dalam kesempatan pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kalau kita boleh dipertemukan, terlebih kita boleh belajar beribadah dan kita akan periksa bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan periksa firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan kekasih melalui online ini. Tuhan kontrol memberkati. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kuasai dan pikiran kami, berikan kepada kami ketenangan untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, di tema tahun 2020 ini kita akan tetap belajar tentang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, dia pasti akan ditebang. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang terbaik. Kita telah banyak periksa tentang buah yang terbaik. Pada pagi hari ini kita belajar kembali buah yang terbaik yang dikehendaki Allah itu yang mana? Yang bagaimanakah? Ya, saudara, mari kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Ibrani. Surat Ibrani pasal 12 di ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mengucap syukur. Ya. Kenapa mesti mengucap syukur? Perhatikan, karena kita menerima kerajaan, kita menerima keselamatan, kita menerima kerajaan Allah. Makanya orang mengucap syukur itu ada dasarnya. Kenapa saya mengucap syukur? Bapak Ibu sekalian, dapat THR mengucap syukur enggak? Amin. Dapat bonus, katakan sembako mengucap syukur enggak? Menerima uang mengucap syukur enggak? Menerima sesuatu yang kelihatan dengan gampangnya, dengan mudah kita mengucap syukur. Kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja uang, bukan saja sembako, bukan hanya THR, tetapi katakan menerima kerajaan, dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan, kokoh. Kita ini bersyukur. Jaminan hidup setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus itu menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Artinya kekal. Mari. Dan Allah menghendaki, sebab kita menerima itu, ayo kita mengucap syukur. Lah, seringkali yang kita jalani, ya, kalau sakit disembuhkan, mengucap syukur. Tidak punya duit, dikirimi duit, mengucap syukur. Kita tidak punya makanan, dikirimi makanan, kita mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, itu sesuatu yang ada di dalam dunia. Tidak usah kita minta, kita pasti akan mendapatkannya. Amin. Nah, ini yang perlu menjadi tolok ukur dalam kehidupan kita. Selama ini, Bapak Ibu sekalian, dalam kita menjalani kehidupan ini, pernahkah engkau mengucap syukur sebab kita ini punya jaminan pasti masuk surga? Kita seringkali melihat sesuatu baru percaya. Maka dalam Ibrani pasal 11, iman itu tidak melihat tapi percaya. Itu iman. Surga belum kita pernah lihat, tapi kita yakin surga ada dan pasti menjadi milik kita. Amin. Itu percaya. Maka orang mengucap syukur itu ngerti kenapa aku mengucap syukur. Ya, mari menjadi anak Tuhan
yang mengerti firman, sehingga dalam kita menjalani hidup ini, kehidupan ini, kita mengerti. Dan Allah kepingin menuntut dalam hidup kita memiliki buah, yaitu mengucap syukur. Memang mengucap syukur itu kalau mendapat sesuatu yang enak, ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan hati kita dapat, Tuhan terima kasih. Tapi pernahkah tuh saudara mengucap syukur dalam kondisi engkau dalam kondisi yang di bawah, habis, nol, ya? Mari kita mau belajar dalam hidup ini dan kita pahami Allah menuntut, dan Allah tidak pernah salah di dalam memperlakukan kehidupan kita. Seperti terjadinya COVID-19, saya tahu ini seizin Allah supaya umat Tuhan boleh sadar dan mengerti kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari, kondisi apapun saudara, kita mau belajar mengucap syukur. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, perasaan kita tidak punya duit, mengucap syukur itu tidak mudah, ya. Tapi saudara mesti mengerti yang kita makan itu bukan uang, betul nggak? Yang dimakan apa? Nasi. Tidak punya duit dapat makan nggak? Dapat. Itulah Allah yang kita sembah. Dia selalu pelihara, ya. Nabi Elia dipelihara sama burung gagak. Dia tidak perlu berburu, dia dapat daging kok. Dia tidak perlu buat roti kok. Dia dikirim gagak, daging sama roti. Allah sanggup memberkati dan memberkati. Nah, mengucap syukur yang bagaimanakah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh senantiasa mengucap syukur. Ayo, saya akan bukakan dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 di ayat yang ke-36. Matius pasal 15 ayat 36 dikatakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yesus memberikan teladan. Waktu itu saudara, yang terhitung laki-laki saja itu 5.000. Belum anak-anak, belum perempuan. Ya, Yesus pada waktu itu dia tenang. Kenapa? Dia mengucap syukur. Ada 5 roti dan 2 ikan. Mengucap syukur. Secara hitungan tidak cukup. Tidak cukup. Ya, tidak cukup. Tapi Yesus mengajarkan mengucap syukur, mengangkat 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Itu Bapak sekalian, mengucap syukur dalam kondisi kekurangan itu tidak mudah. Tapi kalau kita pahami yang kita sembah adalah Allah yang hidup, di dalam nama Yesus dia sanggup mengadakan mujizat dalam hidup kita. Ya, apapun yang terjadi, prinsip, kalau kemarin ditolong, hari ini ditolong, besok ditolong. Amin. Kemarin ditolong, hari ini ditolong, besok pasti ditolong. Amin. Itu prinsip. Sebab apa? Kita ngerti orang yang percaya kepada Yesus, Yesus sumber segalanya. Katakan amin. Ya, mari mengucap syukurlah. Hari ini terjadi COVID-19, mengucap syukur. Allah tetap proteksi kok. Allah tetap menjaga. Allah tetap memberkati kehidupan kita. Ya, kondisi ekonomi mulai amburadul. Semua sektor ekonomi, penjualan dalam jasa maupun apapun, semua
kondisi mengalami ini. Bukan kita sendiri, seluruh Indonesia mengalami. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, walaupun terjadi COVID-19, aku tetap percaya Yesus tetap memelihara hidup kita. Katakan amin. Ya, mari mengerti dan mengerti, sehingga langkah-langkah kehidupan kita ini kita tidak bersungguh-sungguh mengucap syukur dengan senyum. Ya, kondisi apapun kita belajar. Ya, toh kita apa yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu sekalian, apa yang mesti dapat kita lakukan? Ya, mengucap syukur bagian kita. Yesus yang sanggup memelihara di dalam kehidupan kita. Kalau sudah perhatikan dalam perikop ini tentang Yesus memberikan makan 4.000 orang. Ya, dalam kondisi 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur. Sudah perhatikan, di situ terjadi mujizat. Orang yang bisa mengucap syukur dalam kondisi kekurangan, pasti terjadi mujizat. Amin. Bukan saja mujizat, dikatakan situ kita cukup makan, bahkan lebih. Ini loh, ya, dari 5 roti dan 2 ikan, sebab mengucap syukur, maka 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 4.000. Bukan saja cukup 4.000, lebih. Ini loh dasarnya, di dalam kita ini mengucap syukur. Ayo belajar dalam hidup ini. Apapun yang terjadi atas hidup kita, ekonomi saat ini, penjualan dalam bidang apapun, pekerjaan dalam bidang apapun, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur, dia pasti akan mengalami yang namanya mujizat di dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, belajarlah. Apapun yang terjadi, yang saat ini menimpa dalam hidup kita masing-masing, kita tidak sendirian. Allah melihat, mata Allah melihat apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Yang bagian kita apa? Mengucap syukur. Ini buah, ini yang sedang dicari. Ya, Ayub waktu diberkati dan dia mengalami yang namanya habis-habisan, dia mengucap syukur. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Allah. Terpuji nama Tuhan. Mengucap syukur. Iya, kalau mengucap syukur banyak berkat itu gampang, sudah. Tapi mengucap syukur di dalam kita ini mengalami yang namanya kekurangan, menghadapi masalah, saudara, disitulah letaknya. Kita sedang dibawa kepada satu mujizat. Dan saya tahu mujizat itu pasti masih berlaku di dalam hidup kita. Amin. Ya, sebab itu mari, apapun yang terjadi, yang sedang kita alami dalam hidup kita masing-masing, ya, ada yang butuh kesehatan, ada yang butuh duit, ada yang butuh pekerjaan, ya, ada yang butuh kedamaian, ada yang butuh apapun, mari belajar mengucap syukur. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Yakini dan percaya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kita. Dia yang senantiasa memberkati dan memberkati hidup kita. Amin. Mari. Ya, yang pertama, mengucap syukur di dalam kondisi kekurangan. Ya, di dalam kondisi kekurangan, kalau kita dapat mengucap syukur, saya tahu hidup kita pasti diberkati dan diberkati Tuhan. Yang kedua, 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus pasal pertama ayat 4 sampai 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus,
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan mengucap syukur buat pemberian Allah. Mengucap syukur buat apa yang kita miliki. Nah, ini tidak mudah. Manusia seringkali dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Temannya punya mobil, hatinya, Tuhan, aku kok tidak punya mobil. Temannya punya sepeda motor yang baru, kita mengeluh, Tuhan, aku kok tidak punya sepeda motor yang baru. Temannya punya HP yang baru, kita juga mengeluh, Tuhan, aku kok tidak punya Android yang baru. Mari kita pahami di dalam hidup ini apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, mengucap syukur. Dalam kitab Pengkhotbah, semua ada waktunya. Ya, ada waktunya yang diberikan mobil cepat, ada yang dibutuhkan sepeda motor lebih cepat, HP yang baru, rumah yang baru, sesuai dengan pemberian Allah. Kalau semua itu pemberian Allah, kita pun pasti diberi oleh Allah. Amin. Kapan? Tidak tahu. Yang mengatur tuh Tuhan. Sebab itu dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang diberikan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kalau kita dapat mengucap syukur buat hari ini yang diberikan dalam hidup ini, engkau adalah orang yang kaya. Nah, kalau dikatakan orang kaya ini, seringkali kita ini patokannya materi. Ya, ada sebuah pengusaha, waktu ketemu dengan saya, dia tanya begini, Om, yang dikatakan orang kaya itu yang mana tuh? Sebelum tak jawab, tak ganti tanya, kira-kira kalau menurut kamu orang kaya itu yang mana? Tokonya besar, nggak punya utang, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya keluarga dengan kondisi yang berlimpah-limpah, itu kaya. Mosok iya. Kira-kira kalau kamu punya begitu tuh, kamu bisa mengucap syukur nggak? Saya beri pertanyaan, dia bisa menjawab. Ya, terus saya mulai jelaskan. Yang dikatakan orang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan yang dia miliki. Itu orang kaya. Sebab apa? Mereka dapat menikmati kok. Punya sepeda, cukup. Ya, cukup apa? Menikmati. Ayo, hari-hari ini Bapak Ibu sekalian punya mobil dan punya sepeda motor. Kalau itu hanya untuk prasarana ke kota, terus pulang lagi, tidak dipakai pekerjaan, kira-kira untung nggak? Saya pernah menghitung, kalau kondisi sekarang punya mobil hanya untuk bagian itu, rugi. Kenapa? Grade banyak. Karena kalau orang punya mobil, pemeliharaannya, pajaknya, macam-macam, ya, pajaknya tinggi. Dan membuat hidup kita ini apa? Merasa terbeban. Maka katakan, orang yang kaya adalah orang yang bisa menikmati apa yang mereka miliki. Itu orang kaya. Maka Paulus mengatakan, aku mengucap syukur senantiasa melihat kamu hidup di dalam kasih karunia yang dilimpahkan kepada kamu. Hari ini, apa yang telah Allah percayakan dari hidup kita, punya rumah tangga, punya keluarga, engkau punya mobil, engkau punya deposito, engkau punya segalanya, itu pemberian Allah. Pernah kau mengucap syukur? Apa kurang dan kurang dan kurang?
Manusia itu kalau dituruti kurangnya pasti akan kurang terus. Betul nggak? Itu manusia. Tapi kalau kita pahami Allah kepingin di dalam kondisi pemberian Allah, kita Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur. Nah itu tidak mudah, tapi perlu dilatih di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur buat apa yang kita miliki. Punya satu cukup. Kalau Allah beri dua, puji Tuhan. Satu cukup. Ya, apapun hari ini yang kita miliki, ayo kita mau belajar Tuhan, terima kasih buat semua yang telah Engkau berikan atas hidupku. Saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur buat pemberian Allah. Nggak punya mobil, nggak apa-apa. Nggak punya sepeda motor, nggak apa-apa. Punya sepeda, pakai. Nggak punya sepeda motor, jalan. Nggak punya sepeda, jalan. Ya, kita masih punya kaki. Betul nggak? Saudara, mari kita mau belajar mengucap syukur buat semua yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kalau kita dapat mengucap syukur, saya tahu Allah tidak tinggal diam. Allah pasti menambahi dan menambahi. Amin. Sebab tuh hari ini berkat yang sudah diberikan Allah dalam hidup kita, ayo kita pakai untuk apa? Melayani. Maka saya katakan berkat yang dicurahkan dalam hidup kita itu adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk ibadah, alat untuk melayani. Maka kalau engkau bisa mengerti hari ini aku diberkati, maka aku mau belajar mengucap syukur, terlebih memakai berkat itu untuk melayani Tuhan. Ayo, Bapak-Ibu sekalian, yang kedua, mengucap syukur buat anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan semakin mengerti dan mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ayo belajar. Ya, apapun hari ini yang sudah diberikan Allah di dalam kehidupan kita, ayo kita belajar mengucap syukur. Ya, apapun toh yang terjadi atas kehidupan kita, kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagian yang ketiga. Ya. Maafkan. Di bagian yang ketiga, sebentar. Ya. Bagian ketiga di dalam surat Kolose pasal yang pertama. Nah, Kolose pasal pertama ayat 12 sampai dengan 14. Kolose pertama ayat 12 sampai dengan 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaannya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang ketiga, mengucap syukur buat jaminan keselamatan. Ini yang sering kali dilupakan. Ya, aku menjadi anak Tuhan diselamatkan. Sudah biasa, enggak, saudara. Tapi kita mau belajar memahami dan mengerti apapun, semua yang terjadi atas hidup kita itu pemberian Allah di dalam kehidupan kita. Terlebih kita diselamatkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Pernahkah kau mengucap syukur, Tuhan? Terima kasih. Walaupun aku belum melihat kerajaan-Mu, tapi aku yakin dan aku percaya aku pasti diselamatkan. Dikatakan di dalam dia kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa. Bukan saja masuk surga yang pertama diampuni, yang kedua kita memiliki kerajaan Allah. Ayo belajar. Ya, kita semua ini bukan orang sembarangan. Amin. Kita ini adalah orang yang punya jaminan masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, masuk di dalam kerajaan Allah. Ya, saudara dan saya bukan orang sembarangan, tetapi engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Pernah kamu mengucap syukur? Walaupun kita belum pernah melihat surga, dan kita yakin pasti kita masuk surga. Saudara, mari kita akan persiapkan diri kita untuk apa? Masuk di dalam kerajaan Allah. Dan mari kita mau belajar mengucap syukur. Jangan sampai keselamatan itu lepas. Saudara, kalau kau tetap percaya dan menurut perintah Tuhan, saya tahu keselamatan tidak akan lepas. Tapi kalau saudara dan saya menyia-nyiakan, keselamatan itu akan lepas. Tinggalkan Tuhan, tidak mau ibadah, tidak mau pelayanan, tidak mau baca firman, tidak. Saya sekali selamat tetap selamat. Saudara, di dalam Yesus itu yang namanya keselamatan perlu dipertahankan. Kenapa? Hari ini saudara, kita ini banyak dipengaruhi satu dari kuasa iblis atau kuasa Tuhan. Iblis pun kepingin saudara dan saya ditarik untuk masuk dalam kerajaannya, yaitu neraka. Yesus pun rindu saudara dan saya masuk dalam kerajaannya. Yang saudara pilih yang mana? Orang yang beribadah dengan tekun kepada Allah. Bukti mereka percaya bahwa hidupku dan hidupmu masuk surga. Amin. Dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, kalau kita pahami akan hal itu, ayo kita akan semakin setia. Setia apa? Setia di dalam kita ini mengiring Tuhan, mengiring Yesus. Ya, apapun yang hari ini terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu dan hidupku. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab apa? Kita ini telah diselamatkan untuk apa? Masuk di dalam kerajaan Allah. Iya, saudara. Kalau mulai hari ini engkau pahami dan engkau mengerti akan bagian ini, saya tahu saudara akan lebih hati-hati. Kita akan lebih hati-hati di dalam kita ini menjalani kehidupan ini. Ya, makanya kenapa tuh kita adakan live Instagram, kita kenapa toh mesti doa, kenapa toh kita mesti share dengan firman, mendengarkan kesaksian, kita melihat kebaktian melalui online. Sebab apa? Iman kita tetap kokoh, tetap kuat. Siapa? Keselamatan tetap menjadi milik kita, tidak terlepas. Ya, mari posisi ini jangan kita sia-siakan. Ayo kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita. Dan kita senantiasa mengucap syukur. Ya, orang yang mengerti pada bagian ini, bahkan pada bagian ini, engkau setiap hari tidak akan pernah bersungguh-sungguh. Engkau akan senantiasa, Tuhan, terima kasih buat berkat. Ternyata orang mengucap syukur itu adalah buah yang terbaik yang sedang dicari Tuhan. Kalau kita mau belajar mengucap syukur, kau akan melihat hari-harimu, hari-hariku pasti diberkati Tuhan. Apa dikatakan dalam 1 Tesalonika di pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak punya duit mengucap syukur Pak? Ya. Sakit mengucap syukur Pak? Ya. Ngadepi COVID-19 mengucap syukur Pak? Ya. Ini perintah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah. Allah kepingin kita mengucap syukur. Apa itu maksudnya?
lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Tidak punya duit, tidak apa-apa. Tuhan sanggup memberkati nggak? Sanggup. Lakukan bagian kita, Yesus juga akan melakukan bagian. Sebab apa? Bagian kita mengucap syukur. Dengan kita belajar mengucap syukur, itu dikehendaki Allah. Nah, kalau kita melakukan kehendak Allah, Allah kira-kira sanggup memberkati hidup kita? Oh, pasti. Maka mengucap syukurlah dalam segala perkara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu yang dikehendaki, itu yang sedang dicari. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mengerti bagian ini, kita akan tenang. Gereja kita sedang membangun, sudah hampir 1 bulan berhenti. Saya dapat Tuhan, terima kasih. Bagian saya apa? Mengucap syukur. Mau sudah memulai tinggal finishing kok berhenti? Ya tidak apa-apa. Bagian saya apa? Mengucap syukur. Bagian kita apa? Mengucap syukur. Bagiannya Allah apa? Dia pasti akan kirimkan dananya untuk menyelesaikan. Amin. Kita mau belajar. Engkau hari ini tidak punya duit, mengucap syukur. Allah yang sanggup mengirimkan berkat bagi kehidupan kita. Engkau sakit, mengucap syukur. Engkau tidak punya pekerjaan, mengucap syukur. Dengan kau mengucap syukur, maka Allah itu perintahkan dalam hidup kita. Maka Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur pada waktu punya duit. Tidak punya duit pun mengucap syukur. Mengucap syukur bukan pada waktu engkau sehat. Engkau sakit pun mengucap syukur. Apapun yang terjadi, Bapak-Ibu sekalian, semua di dalam kontrol Allah, di dalam perlindungan daripada Allah. Mari pahami dan mengerti, sehingga Pak, lakukan bagian kita. Maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Bila dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan semakin mengerti. Kita dibawa oleh Allah dalam kondisi apapun, mengucap syukur. Amin. Kekurangan mengucap syukur, tidak punya pekerjaan mengucap syukur. Sebab apa? Itu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kita melakukan kehendak Allah, maka Allah juga akan melakukan bagian dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Ayo kita akan berdoa. Bapa yang aku sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan, ajari dalam hidup kami untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala perkara, karena kami tahu itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kami. Ampuni Bapa kalau selama ini kami selalu bersungguh-sungguh dalam kami menjalani kehidupan ini, menghadapi COVID-19, menghadapi kekurangan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi apapun, kami seringkali bersungguh-sungguh. Dengan firman-Mu pada pagi hari ini kami dikuatkan, dan kami mau belajar menurut sesuai dengan firman-Mu. Kami akan lakukan bagianku, hanya mengucap syukur. Kami tahu Bapa, kalau kami dapat melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, kami tahu Engkau pun juga akan menyenangkan hatiku. Aku pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan hidup kami, memberikan kepada kami ketenangan untuk kami boleh tetap percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami doakan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Kau tolong memberkati segala pekerjaan, diberkati kesehatan, diberkati semua, diberkati Tuhan. Terlebih Bapak, setiap persembahan yang telah dilakukan oleh anak-anak Tuhan melalui online, melalui transfer maupun apapun, Tuhan Kau tolong memberkati persembahan, tantangan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Walaupun kami tidak ketemu melalui ibadah, tapi kami boleh melihat kecintaan anak-anak Tuhan di dalam mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa doakan untuk pembangunan gereja Tuhan yang saat ini belum selesai Bapak. Kami percaya dalam waktu dekat semuanya akan ditutup oleh Tuhan, artinya diselesaikan oleh Tuhan.
LED display, sound system, penambahan daya maupun untuk penambahan pintu. Bapak, kami percaya renovasi gereja pasti selesai dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tetap percaya dan kami tetap mengucap syukur Allah tidak pernah tinggalkan hidup kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada kesempatan kami doakan untuk bangsa dan negara kami yang mengalami masalah karena COVID-19. Tuhan kau tolong memberikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR di pusat maupun di daerah, maupun tim kesehatan. Kau tolong memberkati Bapak, berikan hikmat apa budi dalam mengatur bangsa, dan kami memohon kepada Engkau dalam nama Yesus. Kami lalukan COVID-19 dari tanah bangsa kami, dan kami akan melihat COVID-19 sudah dihalau oleh Tuhan, sudah disingkirkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami diberkati, semua pekerjaan diberkati, anak-anak Tuhan diberkati, pekerjaan para petani, para perikanan juga diberkati, para industri juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Bapak, kami mohon kemurahan-Mu tetap menyertai kehidupan kami masing-masing. Terlebih Tuhan menyatakan menurunkan berkat-Mu kepada setiap kekasihku pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kekasihku, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang melimpah dari Bapa dalam surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati rumah tanggamu, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, kesehatanmu diberkati. Engkau akan hidup dalam kelimpahan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati Tuhan mengatakan amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setiap jam 6 sore kita ketemu dalam live Instagram dalam acara doa malam. Jam 8 ketemu dalam renungan firman dan juga kesaksian dan sharing. Saya berharap Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini telah mendengarkan firman Tuhan, nanti kita akan ketemu lagi di dalam acara live Instagram jam 6, jam 8 malam. Kita akan terus berdoa buat bangsa kita. Karena kalau saya melihat dari grup-grup ini, diharapkan gereja mulai bulan depan atau bulan Juli akan sudah bisa kita mulai untuk ibadah ketemu lagi. Ya, saudara terus berdoa dan mengucap syukur. Lakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan melakukan bagiannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.